topik kali ini mungkin kita akan menggali mengenai informasi bagaimana supaya waktu luang kita ini menjadi produktif dengan cara menulis buku. Seperti kita ketahui bahwa Kang Abik ini kan memang profesinya juga penulis, juga telah menerbitkan banyak karya sastra, tidak hanya karya puisi, tetapi juga banyak karya sastra populer, kemudian juga banyak yang buku-bukunya sudah difilmkan seperti itu. Tapi sebelumnya nih, bagaimana kalau kita perkenalan dulu, Kang? Misalnya, Akang sekarang kuliah di mana, jurusan apa, kemudian sedikit sharing gitu kepada kita-kita para pendengar. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma dan seluruh teman-teman di Formal Jerman yang semoga semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya urusan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lewat forum ini. Ini semoga menjadi silaturahim yang penuh manfaat. Ya, saat saya juga tadi baru selesai sholat. Ini sudah Indonesia udah malam, kalau Jerman masih siang ini. Saat ini saya lanjut S3 di University of Leipzig. Jurusannya jurusan Arabic and Islamic Studies, ya. Saya nulis tentang disertasi saya tentang 3 ulama, ya. Satu Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Mahmud. Kemudian yang kedua tentang ulama Turki, yaitu Badi'uzzaman Said Nursi, dan ulama Indonesia Buya Hamka. Saya mengkomparasikan pemikiran tasawuf mereka dan konsep peace building 3 ulama ini, ya, gitu. Ya, semoga memberikan kontribusi terkait sama peace building, ya. Itu yang sekarang saya lakukan. Saya memulai S3 sejak awal Oktober, ya, tahun lalu. Berarti ini sudah 1 semester, masuk semester yang kedua. Nah, saat ini sebenarnya saya pulang ke tanah air ini dalam rangka untuk collecting data yang terkait dengan Buya Hamka. Tapi ya qadarullah baru sampai di Indonesia, terus kemudian kita tahu bersama, ya, kemudian ada pandemi COVID-19 yang juga menyebar di Indonesia. Jadi praktis saya belum benar-benar collecting data, baru sampai di Indonesia kangen-kangenan sama anak dan keluarga. Terus sudah lockdown di rumah ini. Saya sejak datang ke tanah air sampai saat ini sempat beraktivitas kira-kira sebentar, ya, kira-kira ada aktivitas di Islamic Book Fair dan beberapa kali dengan Republika. Terus kemudian ya sudah semua jadwal kemudian saya cancel karena harus di rumah. Ya. Kemudian anak-anak yang dari pesantren juga dipulangkan, jadi yang bikin pesantren di rumah lah, kira-kira begitu. Jadi ini perkenalan singkat saya, ya. Tapi saya masih tetap beraktivitas lewat seperti ini, lewat Zoom, yang terkait sama kemasyarakatan juga, banyak diminta untuk seminar, kemudian juga yang terkait dengan keumatan juga, gitu. Iya. Itu Mbak Risma secara singkatnya, gitu kan. Jadi saat ini status saya menjadi muda kembali karena saya menjadi mahasiswa lagi. Betul. Iya. Menarik sekali, ya, Kang, ya. Maksudnya sudah dulu sempat kuliah di Fakultas Usuluddin, ya, di Kairo, ya, jurusan hadis. Kemudian graduate diploma juga, ya, di Kairo. Begitu. Kemudian sempat aktif juga menulis buku, berprofesi sebagai penulis, dan yang saya ketahui ini kan banyak sekali nih profesinya Kang Abik ini, sutradara juga, dai juga, novelis, penyair, sastrawan, dan juga masih mengelola pesantren, ya, Kang, ya? Iya, ada pesantren mahasiswa di Semarang, sekarang di kampung, itu kampung yang tempat kelahiran saya. Oh, Masya Allah, ya. Wah, luar biasa, ya. Ini nggak ngerti cara membagi waktunya Kang Abik ini seperti apa, apalagi sekarang sudah mulai jadi student, ya, 6 bulan terakhir ini, gitu, dan masuk ke semester kedua, gitu. Nah, pertanyaannya nih, ada pertanyaan karena tadi saya sempat mention tentang Kairo.
Akang ini dulu karena sudah dua program studi gitu di Kairo, kemudian akhirnya memutuskan ke Jerman itu, adakah cerita di balik pengambilan keputusan yang Akang ambil ini? Jadi apa itu memang ketika apa itu dulu pertama kali maju ke LPDP, itu rencana saya mau ke apa itu ke Cairo University saat itu. Oke. Sampai di NPK juga ke Cairo University ya. Jadi mau lanjut S3 di Cairo University. Hmm. Terus kemudian saya bermusyawarah dengan istri, dengan teman-teman, dengan beberapa tokoh dan sebagainya gitu. Akhirnya banyak yang ngasih masukan supaya saya mengambil pengalaman yang berbeda, ya. Pengalaman yang berbeda kan di Kairo, S1 sudah di Kairo ya, selama 4 tahun, terus kemudian S2 juga di Kairo ya. Jadi saya total di Kairo itu sudah 7 tahun, terus kemudian saya S2 lagi di Malaysia selama apa itu S2 di Malaysia ngambil apa itu Master of Islamic Literature ya, apa tentang sastra Islam. Terus kemudian berbincang dengan apa itu banyak tokoh gitu. Kemudian saya juga terinspirasi dengan apa itu guru saya ketika di Kairo, ada seorang profesor di Kairo yang beliau juga menjadi menteri wakaf di Mesir ya. Itu Profesor Hamdi Zakzouk ya. Itu beliau dulu S1, S2 itu di Mesir, di Al-Azhar. Kemudian sama Al-Azhar diberi beasiswa untuk S3 di Jerman. Dan saya memang mengagumi beliau gitu ya. Jadi Jerman itu sesungguhnya terkenal tidak hanya tentang teknologinya, Jerman itu juga terkenal dengan apa itu filsafatnya, terutama kan bagaimana apa itu filsafatnya sangat kuat. Ini yang kemudian menjadi apa itu menjadikan saya kemudian merubah apa itu dari awalnya mau ke Cairo University, kemudian saya pindah ke Jerman karena ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda, pengkayaan ya. Terus kemudian yang mendapat apa itu tantangan baru pasti kan. Misalnya mau tidak mau kan dipaksa meskipun sekarang ini belum apa itu istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu belum teteh berbahasa Jerman gitu. Tapi profesor itu sudah mewarning saya bahwa nanti kamu harus tetap bisa bahasa Jerman gitu. Karena defense kemungkinan juga ada apa itu bahasa-bahasa Jermannya gitu. Saya bilang siap, saya bilang gitu. Nah, kira-kira begitu Mbak. Jadi memang apa itu memang ini satu segi bagi orang itu sebagian itu ketika ketemu saya tahu bahwa saya S3 lagi itu sempat berkata begini, Kang Ati apa nggak capek, gitu kan? Ngapain apa itu S3 lagi, kemudian apalagi di Jerman apa itu yang tetap mau tidak mau kan harus belajar bahasa Jerman lagi, gitu kan? Ya, saya menjawab bahwa apa itu ya inilah nikmatnya mencari ilmu ya seperti ini gitu kan. Nikmatnya mencari ilmu seperti ini. Istilahnya kalau apa itu di dalam Islam itu ulama-ulama itu kan nggak pernah berhenti dalam belajar, gitu. Nggak pernah berhenti sampai bahkan mereka sudah menjadi seorang ilmuwan besar, udah ulama besar, mereka masih tetap belajar kan gitu kan. Itu yang apa itu. Jadi kalau melihat sejarah-sejarah mereka itu saya menjadi malu kalau saya kemudian berhenti. Kalau sedikit tantangan sedikit saja kemudian terus apa itu terus menjadi nggak mau maju lagi, nggak mau berpikir lagi ini apa itu saya malu sendiri gitu. Maka kemudian saya nekat. Ya. Kalau nggak begini itu nggak nekat gitu. Dan memang saya ingin mendapatkan tantangan baru kalau istilahnya kalau menulis dalam bahasa Arab ya alhamdulillah ya kan. Kemudian saya ingin ada tantangan baru menulis dalam bahasa apa itu Inggris bukan karena belum pernah ya. Jadi jadi apa itu menarik Mbak kalau kita bicara tentang menulis ya mungkin kalau saya nulis dengan bahasa Indonesia itu ya alhamdulillah kan gitu kan. Tapi bahasa Inggris ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi saya kemudian datang ke apa itu profesor. Ya, tapi alhamdulillah profesor saya baik jadi tetap diorek-orek juga. Wah, Qadarullah kalau saya itu agak ya waktu itu kan sempat curhat ya waktu di pengajian kemarin beliau agak, cuman insya Allah ini juga jadi proses pembelajaran hidup ya Kang ya. Kita ketemu siapa apa mungkin akan ada hikmah gitu di balik semua ini gitu jadinya.
Tapi alhamdulillah nih mendengar kabar kalau misalnya Profesor Kang Abik di sana tuh baik, walaupun Leipzig itu di Jerman Timur ya. Jadi Iya, banyak gerakan Nazi dan sebagainya, tapi kalau misalnya di lingkungan kampus ini mereka orangnya toleransinya tinggi, itu alhamdulillah banget gitu. jadi Keberkahan. alhamdulillah profesornya baik ya, dua profesor ini baik semua gitu. Kemudian yang satu malah dia suka guyon gitu. Terus kemudian Oh, yang profesor utama ini kan dia dapat profesornya di Amerika. Jadi dulu dia S3-nya di Leipzig. Kemudian dia mengajar di Amerika sampai dapat profesor. Kemudian ketika di fakultas saya itu terutama di bidang studi saya ini profesor yang seniornya itu mau pensiun kan perlu pengganti yang dengan kualifikasi yang sama jurusannya gitu kan. Nah, itu yang alumni yang dari Leipzig yang udah profesor itu kemudian mungkin ditarik atau ditawari bagaimana ininya kemudian dia yang mengisi gitu kan. Ya mungkin dia gabungan ya, mungkin nggak hanya sekedar watak asli Jermannya gitu kan, tapi juga mungkin gabungan dia sudah pernah menjadi perantau juga kan di Amerika kan gitu. Sehingga alhamdulillah profesor baik tapi kan kemudian menjadi asiknya begini Mbak akhirnya. Biasanya kalau saya di Indonesia itu misalnya ada perlombaan apa gitu kan, bahkan saya juga sering diminta oleh pusat perbukuan, kemudian Dewan Bahasa dan Pustaka itu menjadi dewan juri gitu. Jadi saya sering jadi dewan juri menulis baik bahkan tingkat nasional itu misalnya Mastra gitu-gitu ya, Masjid Sastra Asia Tenggara gitu. Itu saya juga diminta untuk jadi dewan juri menilai tulisan orang kan gitu. Ini sekarang saya dinilai ini. Jadi sekarang saya dinilai. Yorek-orek itu sama profesornya itu. Iya. Tentang ya itu kemudian menjadi belajar lagi. Oh iya ya, tentang memang struktur ya kita udah nulis tentang waktu nulis master itu kan juga nulis ya. Kita master juga ada profesor juga kan gitu kan. Kemudian ketika doktor ini memang mungkin istilahnya tensi dan kemudian bobot antara tesis master dan PhD kan mungkin agak beda gitu ya. Di situ kan kita istilahnya kalau saya terkait sama nulis tesis ini bukan novel ya. Nulis tesis ini istilahnya pakai jurusnya itu kan jurus ketika dulu bikin tesis master kan gitu kan. Yang kebetulan profesor saya juga lulusan dari Amerika yang untuk ketika saya bikin tentang tesis tentang tentang sastra Islam itu kan dia juga stylenya style Amerika gitu. Itu jurus yang saya gunakan tapi mungkin bobotnya karena ini master sama PhD beda. Jadi ketika di PhD ini yaitu ditambah lagi ya dengan judul yang berbeda saya komparasi tiga tokoh gitu kan. Ya tapi ya alhamdulillah menjadi asyik ya. Kita nikmati. Iya, ada ilmu baru juga ya Kang ya, maksudnya pengalaman juga. Iya. Kita belajar dari orang tuh kan nggak pernah terbatas waktu ya, dan siapapun orangnya kalau misalnya itu ilmunya baik ya kita ambil gitu ya Kang ya. Tapi kalau Akang sendiri ini merasakan nggak perbedaan sistem perkuliahan di Jerman dan di Kairo gitu Kang? Ya pasti ada perbedaannya ya. Perbedaannya begini, pertama memang di Kairo ini kan mata kuliah atau fokus yang saya pelajari ya meskipun sama-sama Arabic ya, tapi kan fokusnya beda ya. Misalnya kalau di Al Azhar itu kan sistem masih pakai sistem yang sangat katakanlah boleh dikatakan tradisional dan sekaligus menjaga sistem klasik kira-kira begitu ya. Karena tujuan utama terutama S1 gitu itu kalau di Al Azhar Mesir itu kan penguasaan istilahnya turos warisan para ulama itu kita pelajari itu kan penguasaan di sana ya. Misalnya juga ada materi tentang hafalan Quran gitu misalnya. Jadi fokusnya itu juga memang harus kuat hafalan diantaranya seperti itu ya. Terus kemudian kalau di Al Azhar itu sistemnya ada sistem gugur itu agak mirip-mirip dengan S1 di Jerman. Jadi kalau di Al Azhar zaman saya dulu itu 1 tahun saya pernah ngalami setahun itu ujian sekali.
Mhm. Jadi 1 tahun ujian sekali, 1 bulan, hari ini ujian, besok tidak, ujian lagi, besok tidak, begitu. Jadi itu selama Oke. 1 bulan itu benar-benar kita harus stamina, harus benar-benar kuat, Mmm. gitu ya. Dan kemudian ujiannya ya tidak ada yang terkait multiple choice itu nggak ada, semuanya esai semua. Jadi ibaratnya kalau satu mata kuliah itu misalnya fikih gitu misalnya, ya memang kita harus menguasai isi itu gitu. Meskipun pertanyaan cuma 3, itu lembar jawaban kita itu ada 36 halaman. Kalau kita bisa jawab ya tapi kira-kira nanti bisa hampir penuh itu. Pokoknya intinya kalau zaman zaman saya dulu di Al-Azhar itu kalau udah lewat separuh itu berarti kira-kira akan naik lah gitu kan. Kalau kita nulis itu jawaban itu udah lewat dari separuh buku yang diberikan ke kita, itu kemungkinan besar berarti kita bisa jawab. Gitu. Karena satu soal itu memang kelihatannya pendek gitu. Misalnya dia cuma sekedar apa definisi ini menurut secara bahasa, menurut ini, terus definisi ini menurut para ulama-ulama ini bla 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 gitu kan. Kemudian ada dalilnya macam-macam itu kalau diuraikan ya sama dengan Mmm. menguraikan apa itu satu bab di dalam apa itu kitab yang menjadi apa itu diktat kuliah kita gitu kan. Mmm. Nah itu kalau di Al Azhar itu ada sistem gugur, jadi setahun itu eh, dia bukan pakai semester pas zaman saya itu. Mungkin sekarang juga nggak pakai semester karena sistemnya apa itu naik kelas gitu kayak kita tahun pertama, tahun kedua gitu. Nah Iya. itu 1 tahun yang dikasih dispensasi boleh tidak lulus itu cuma boleh 2 mata kuliah. Kalau Oke. misalnya dari 13 mata kuliah itu misalnya, kita 13 mata kuliah misalnya, itu kita yang nggak lulus tuh 3 mata kuliah, itu berarti kita tinggal kelas. Mhm. Berarti tetap kelas yang sama, nanti selama 1 tahun itu ya menghabiskan 3 mata kuliah itu aja gitu. Tapi kalau Oke. kita misalnya eh, cuma 2 yang nggak lulus, kita bisa naik kelas. Kalau bisa lulus semua ya jelas naik kelas. Gitu. Baru nanti kalau lulus semua itu baru ada grade-nya. Kalau Oke. belum lulus semua ada grade-nya, grade yang untuk total itu. Ya, Mhm. tapi alhamdulillah apa itu selama saya di Al Azhar selama 4 tahun saya lancar alhamdulillah itu saya tidak ada satu mata kuliah pun yang tertinggal alhamdulillah. Wah, Masya Allah. 4 tahun tuh kan pas berarti ya, berarti maksudnya mulus saja gitu ya, lancar gitu, tidak ada yang tadi harus mengulang, tidak ada yang Tinggal kadang mulus tapi ada yang tertinggal kan. Misalnya dia tetap naik tapi masih bawa 2 mata kuliah misalnya. Jadi alhamdulillah saya enggak. Jadi tahun pertama ya semua lulus, ada grade. Tahun kedua cuma lulus, ada grade alhamdulillah. Dan nanti kalau misalnya nih tahun pertama enggak lulus nih, kemudian tahun kedua kan berarti ngulangin lagi kan, mhm. tinggal di tahun yang sama, enggak lulus lagi, itu diberi kesempatan 1 tahun lagi. Kalau Ah, kemudian tahun ketiga dia itu tetap nggak lulus juga, maka dia DO. drop Cuma out. kalau Oh, di jadi sistem LDR, ketika di DO, dia boleh pindah fakultas. Misalnya saya di oke. Usuludin, misalnya. Kemudian kok tahun pertama itu nggak lulus gitu kan, sampai DO misalnya, itu boleh pindah misalnya ke fakultas syariah. Gitu. Masya Allah, challenging juga ya di Kairo, maksudnya nggak mudah gitu, benar-benar orang-orang yang kuliah di sana tuh benar-benar orang yang tidak hanya berilmu, tapi juga yang harus tidak mudah menyerah, karena tadi kan seperti itu ya sistemnya tinggal kelas dan sebagainya gitu. Kalau di Jerman kan bedanya uh, orang boleh ngambil satu mata kuliah, kalau misalnya lulus boleh ngulang lagi, hanya diberikan kesempatan 3 kali gitu. Kemudian kalau ketiga kalinya itu gagal, tidak peduli dia sudah menulis disertasi atau tesis, itu drop out gitu. Jadi memang sistemnya per semester, tidak seperti Kairo tadi tinggal kelas, tidak, tapi sama juga mungkin kayak etos belajarnya seperti apa namanya student yang ada di Kairo gitu. Jadi memang betul-betul di Jerman ini harus kuat, apa ya, nggak, kalau di Indonesia mungkin kita sering banyak rumus singkat, hafalan-hafalan shortcut. Kalau di Jerman dan Kairo kan tidak mungkin seperti itu. Tadi aja Nggak 3 bisa. pertanyaan 36 Iya. halaman. Iya. Ya, Wah, nggak bisa. Apalagi kalau misalnya itu Mbak, apa itu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu masuk mata kuliah, hafalan Al-Quran itu. Hafalan itu ujiannya 2. Jadi ujian pakai lesan, jadi kita mhm, menghadapi langsung itu, misalnya masuk ke ruangan tuh 2 orang atau 3 orang ya. Nanti ada mhm. dosennya, syekhnya gitu. Ya itu langsung ini teruskan, misalnya saya dulu suka teruskan gitu kan. Itu kadang-kadang kita mungkin hafal, tapi kadang-kadang kalau grogi kan nggak keluar juga itu kadang-kadang gitu kan. Nah, itu Iya tuh separuh nilai. Nanti nilai berikutnya
nilai berikutnya itu ada ujian tulisan. Lah kalau Quran tuh nggak bisa ngarang. Iya, Mau iya. ngarang gimana? Dan Nggak Quran tuh bisa ya, nggak nggak bisa bisa diimprove. nggak bisa dikebut semalam, nggak bisa. Kalau misalnya fikih masih lumayan ya. Fikih itu Ya, misalnya kalau apa itu definisi kan memang nggak, kalau definisi itu memang tidak bisa ngarang juga definisi. Ya, itu tarif istilahnya gitu kan. Itu nggak bisa ngarang. Kalau definisi kan harus harus pas, karena definisi menurut siapa gitu. Definisi ya. menurut apa itu imam ini, kita memang harus perkataan dia harus persis gitu kan. Tapi kalau urean itu bisa menggunakan bahasa kita selama kita paham kan gitu kan. Artinya kalau fikih atau misalnya apa itu pelajaran thaqafah Islamiyah atau ilmu mantik misalnya, itu selama kita paham, itu mungkin belajar, misalnya kalau ada orang apa itu sistem mepet-mepet begitu ya, itu mungkin dikebut dalam waktu 5 hari bisa gitu kan, dikhatamkan bukunya, diringkas bla 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 gitu kan. Tapi kalau Quran tuh nggak bisa. Kalau misalnya 4 juz itu kemudian dikebut dalam 1 minggu tuh nggak bisa. Iya, Nah, itu betul. di antaranya. Jadi tapi ada Iya. persamaan, Mbak. Persamaannya dengan Jerman itu di antaranya adalah ada sistem drop out. Betul. Iya. Dan drop out-nya di Al Azhar itu nggak kemudian kita bisa misalnya udah di drop out itu terus bisa ngadep ke dosen atau ngadep ke siapa terus kemudian nggak jadi drop out gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin Ya kalau di sini. di Indonesia itu kan bisa, misalnya Iya. Mbak Risma dosen, kemudian apa itu bahkan mahasiswanya itu dapat nilai C misalnya, dia pengen perbaikan nilai kan bisa maju lagi kan gitu kan. Iya. Iya. Bisa. Kalau Kalau maju di lagi, Indonesia kalau ya. dikasih apa gitu kan, mau dikasih tugas, dikasih ujian lagi supaya bisa B misalnya kan gitu kan. Kalau di Mesir nggak ada seperti itu. Iya. Ya udah, itu misalnya dia drop out, ya udah gitu kan, atau dia nilainya itu apa itu makbul, itu nilai yang terendah untuk naik itu makbul, dia mau perbaikan ya udah, nggak ada istilah apa itu perbaikan. Bahkan zaman saya dulu yang ujian setahun sekali itu mungkin juga sampai, kalau sekarang meskipun sistemnya tinggal kelas, dia udah dibagi dua term gitu kan, ujian Oh, di bulan Januari sama ujian di bulan Mei, jadi bagi dua, jadi nggak berat kayak zaman saya awal-awal ah, dulu. Iya, oke. kan ngalamin 2 sistem ujian saya. Yang pertama yang setahun itu ujian makrek 1 bulan total, terus kemudian yang kedua itu yang dibagi 2, Januari dan bulan Mei. Tetapi hitungannya tetap nanti pengumuman di bulan Juni Juli itu pengumuman naik kelasnya itu, gitu. Jadi di Oke. antara kepentingannya adalah ada drop out yang tidak bisa dinegosiasi. Tidak bisa ya. Jadi udah mutlak ya kalau kalau di DO gitu ya, Kalau harus harus drop out ya pindah. udah gitu, iya. Betul. Wah, kalau itu kan mengenai pendidikan ya, sistem pendidikan. Kalau misalnya untuk culture, Kang Abik mengalami culture shock nggak nih pas pindah ke Jerman nih, dari Indonesia kan bermukim di Indonesia, kemudian dulu sempat punya pengalaman tinggal di Mesir, kemudian sekarang tinggal di Jerman. Bisa nggak ceritain Kang sedikit, Kang? Nah, ini menarik. Jadi alhamdulillah kalau dari Mesir kemudian ke Indonesia itu hampir hampir mirip ya. Jadi kayak Kairo itu misalnya kan, Kairo itu apa itu padat, kemudian lalu lintas agak apa tuh nggak teratur begitu kan. Kira-kira ya Jakarta hampir sama lah, kira-kira begitu Oh, ya. oke. Kemudian suara klakson dan lain sebagainya, kira-kira kan apa itu hampir sama gitu kan. Lah kemudian tentang Jerman itu kebetulan begini Mbak. Jadi alhamdulillah pasca Ayat-Ayat Cinta booming, kemudian saya bikin film, ketika Cinta Perkasbi dan sebagainya, itu Allah berikan kesempatan kepada saya untuk mengunjungi di banyak tempat di atas muka bumi ini gitu. Jadi saya sudah Iya. pernah ke Australia, saya sudah pernah ke apa itu Jepang, sudah pernah ke Amerika beberapa kali, acara di sana dan sebagainya, bahkan pernah juga keliling Amerika, kemudian juga pernah syuting di Inggris, ya kan. Wah, luar biasa. Iya. Di Jerman itu saya udah 3 kali sebenarnya sebelum sampai ke Jerman gitu kan. Dan ketika saya memutuskan ngambil Jerman itu karena saya udah pernah sampai di Jerman gitu kan. Jadi sudah relatif sudah Familiar. berkenalan dengan Jerman, Iya, iya. ya, berkenalan dengan Jerman gitu kan. Termasuk saya pernah yang pertama kali ke Jerman sekali saya pernah ke rumahnya Pak Habibie di Munchen, langsung Oh, di itu Munchen. diservis, iya diservis sama Pak Habibie, Iya, masih ada Bu Ainun dulu, masih sama Bu iya, iya. Ainun,
diajak Pak Habibie itu bilang, ayo penulis Arya Tinta, saya ajak ke restoran yang paling romantis di Munchen ya, gitu. Saya masih ingat Wah, dibawa sama beliau di pinggir Munchen itu. Ya memang ya, Pak Habibie itu orang baik sekali ya, Bu Ainun ya juga luar. orangnya baik ya. Hmm. Jadi secara shock banget, alhamdulillah enggak secara shock banget Enggak karena sudah tahu akan begini-begini gitu. bisa Justru terus meraba-raba. terang yang berat bagi saya itu adalah jujur aja karena udah berkeluarga ya. Itu ketika sendirian di Oh, di mana di dormitory sendirian gitu kan bangun aduh. tidur itu aja karena kan kemudian teringat anak gitu kan. Hmm. Kemudian apalagi kemudian anak saya juga sering nanyain kan akhirnya kan video call ya. Ya sekarang Ya. alhamdulillah dibantu ada bisa video call pakai WhatsApp dan sebagainya ya. Ya, cuma itu tetap ada kerinduan. Mungkin ketika saya ketemu profesor pertama kali, kan dia nanya apa ada masalah selama di Jerman gitu kan, yang mungkin bisa kami bantu, bla bla bla, kira-kira begitulah. Profesor baik banget nanyain gitu-gitu kan. Saya langsung terus terang aja, Prof ini permasalahan saya yang berat ini psikis, saya bilang gitu. Wah, Kenapa? Ya saya jauh dari keluarga, saya bilang gitu. iya, Kayaknya nulisnya akan tenang itu kalau keluarga udah saya bawa ke Jerman gitu. Ya oke, iya, dia bilang saya tahu sebab saya pernah seperti itu ketika saya di Amerika dulu bla bla di gitu. Amerika. Ya. Jadi kalau kalau tantangannya saya rasa itu Mbak. Kalau kalau terkait sama makan ya yang kemudian harus masak sendiri itu kan saya udah biasa di Kairo dulu seperti itu gitu. Mhm, iya. Iya sih Kang, tapi mudah-mudahan 2 putra ya Akang ya, punya 2 putra Kang Abik ini? Ya, saya punya 3. Oh 3, sekarang 3. Akan rencananya akan dibawa ke Jerman atau Ya rencana insya Allah. Semestinya ini saya pulang ini pamit ke profesor selain untuk collecting data, penelitian? Mhm, sebenarnya untuk menyiapkan berkas membawa keluarga. mhm. Wah Tetapi semoga dengan lancar. Mhm, adanya COVID-19 ini kemungkinan akan mundur karena iya sekarang kan kantor kedutaan Jerman masih juga masih tutup. ya Kemudian masih ngurusin semuanya kan sekarang itu banyak kantor kerja dari rumah kan. iya iya, Ya, betul. jadi kemudian setelah kami pertimbangkan juga kemungkinan besar menjadi mundur untuk membawa keluarga. Iya, Jadi, tapi semoga tahun depan ya Kang, karena kan Akang juga baru mau masuk semester 2 dan PhD itu misalnya 3-4 tahun gitu, insya Allah nanti masih ada kesempatan untuk keluarga menyusul ke Jerman insya ya Kang ya? Amin Allah. Iya, amin. kalau Mudah-mudahan kalau liaison office tahun bisa. di Jerman membawa keluarga repot ini. Iya makanya. Aduh, Masya Allah. Tapi ya menarik ya, maksudnya tantangannya berbeda mungkin ya, dari dulu kuliah di Kairo, terus sekarang di Jerman, profesornya baik, tapi mungkin 1 semester kemarin tidak bersama keluarga, itu juga tantangan ya Kang ya, nggak mudah gitu. Kalau di Mesir dulu terus terang di antara tantangannya itu selain seperti tadi itu adalah tantangan ekonomi Mbak, terus terang aja ya. Ekonomi dalam artian saya itu termasuk yang nekat ke Kairo ya, istilahnya hanya orang tua ngasih tiket yang kemudian saya harus survive di Kairo gitu kan. Istilahnya bahkan saya pernah jualan telur asin di Kairo untuk ya, Oh, Masya supaya Allah. survive ya. Iya. Kira-kira begitu ketika di Mesir dulu. Tapi ya itu menjadi indah gitu, menjadi Iya. indah gitu kan. Lah di Jerman ini kan alhamdulillah beasiswa ya dari LPDP. Sebenarnya tinggal fokus saja sebenarnya kan gitu kan. Iya. Tetapi kemudian kan kita sudah tidak hidup sendiri lagi. Ada keluarga, ada anak gitu kan. Itu saja. Walau bagaimanapun misalnya istri saya bilang udah dia mengatakan Abuya fokus aja, sini saya selesaikan semuanya. Tapi ketika anak kangen ini dan sebagainya, kita juga bahkan ketika istilahnya anak nggak bilang kangen, itu kan ada chemistry gitu, orang tua Iya. anaknya sedang kita nggak enak, ternyata kita wah ini lagi nggak enak badan, oh ya kan gitu kan. Terus kemudian Mm-mm. Iya. saya itu kalau agak lama nggak ketemu tuh dia sering panas. Kalau obatnya itu ketemu Iya. sebenarnya. Akhirnya obatnya ya pakai kemudian video call gitu kan.
tiga-tiganya gitu ya, kangen menahan rindu, kemudian jadi Kalau demam gitu. yang dua udah di pesantren, Mbak, yang dua udah di pesantren. Oke. Berarti yang Tapi ketiga kalau ya? Yang saya di Indonesia, yang di Indonesia itu biasanya memang sebulan sekali jenguk anak di pesantren gitu kan. Ya dulu memang mhm, berat ya, apa itu, saya pamit mau ke Jerman itu, apa itu, anak itu biasanya kalau saya jenguk di pesantren itu saya pulang kan biasa aja dia kan. Tapi ketika saya mhm. sampaikan bahwa ini apa itu, Buya mau ke Jerman untuk, belajar itu anak di pesantren itu nangis tiba-tiba tuh, nggak terasa dia Apa? akhirnya menangis. Oh, Nggak usah iya khawatir nanti masih akan pulang-pulang," iya saya bilang gitu. Jadi iya. kayak gitu, itu jadi ya tetap tetap waktu sisi manusiawinya akan tetap ini kan, teringat juga kan, gitu kan. Waduh, gitu kan. Iya. Gitu. Ya memang Wah, lebih nyaman ketika apa itu, nulis disertasi keluarga, menyertai memang sih menurut menurut apa betul itu, iya kan, apa itu, lain lagi kalau bujang ya. betul sih, Kang. Tapi saya setuju Kang Kang Abik, dengan, pandangan lebih baik berkumpul dengan keluarga ya daripada jauh-jauhan, karena saya juga waktu pertama pergi ke Jerman ini kan memaksakan membawa anak dan suami. Jadi ketika alhamdulillahnya ini kehadiran, keluarga tuh mensupport saya dengan baik ketika si profesor saya ini tuh, apa ya, berbuat yang tidak baik gitu dengan saya gitu. Jadinya, support sistemnya tuh lebih kuat gitu daripada sendiri gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa melalui masa-masa sulit 1 tahun dan 2 tahun pertama PhD itu, karena tentu ada suami dan anak-anak gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan Kang Abik juga kan, bisa nanti ketika kembali lagi ke Jerman bisa bareng berangkatnya dengan, istri dan anak-anak Nanti gitu. Kalau insyaallah. Tapi ini yang dalam waktu dekat setelah Idul Fitri ini masih sendiri iya dulu ini, Mbak. iya. Ya, karena di Indonesia kan masih tutup ya Jerman Embassy-nya Oh, dan iya di iya. Station Office-nya masih tutup, Kang. Gitu, beberapa memang via email, teman-teman saya yang bermasalah dengan visa, resident permit, segala macam memang masih via email. Tapi insya Allah keadaan akan membaik kalau misalnya semua orang juga berusaha untuk, memberhentikan penyebaran virus ini, insya Allah semua akan membaik, gitu. Amin 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 amin. Amin.